Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwan dan akhwat kelas 11 PK, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan kepada kita kesehatan. Kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang al-matruk. Di pelajaran tatap muka kita sudah mempelajari hal ini. Namun ada sebagian kelas di 11 PK Ikhwan yang belum sampai ke pelajaran matruk. Maka inisiatif Ustadz sendiri untuk menyampaikan pelajaran matruk atau mengulangi pelajaran matruk dalam sesi daring kita kali ini. Kita langsung saja bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matruku. Al-matruk. Nah, perlu diketahui bahwa matruk ini adalah istilah ilmu hadis yang baru dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan sebelum-sebelumnya itu belum ada istilah matruk dalam pembahasan ilmu hadis. Maka disebutkan di sini, idza kana sababu ta'ni fi rawi huwa at-tuhmah bil kadhib wa huwa as-sababu tsani summiya hadithuhu al-matruk. Idza kana sababu ta'ni fi rawi, jika sebab celaan terhadap rawi yaitu apa? Huwa, yaitu adalah at-tuhmah bil kadhib, ya, sangkaan dengan kedustaan. Sangkaan dengan kedustaan. Summiya hadithuhu, maka hadisnya dinamai dengan al-matruk. Ini al-matruk. Dan kita sudah jelaskan bahwa at-tuhmah bil kadhib, dicurigainya perawi bahwa dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga termasuk ke dalam ta'nun fil adalah, ya, celaan terhadap keadilan seorang perawi itu sendiri. Kita sudah bahas sebelumnya al-maudhu. Kalau al-maudhu itu karena di dalamnya ada perawi yang al-kadhib. Ta'rifuhu, definisinya lughatan ismun maf'ulun minat tarki. Al-matruk adalah isim maf'ul dari kata at-tarki. Taraka yatruku. Nah, tarkan fahuwa matrukun. Wa tusammi al-arabu al-baydata ba'da an yakhruja minha al-farahu at-tarikah. Dan orang-orang Arab menamai telur, ya, al-baydata telur, ba'da setelah an yakhruja minha keluar darinya al-farahu anak unggas, ya, at-tarikah dengan sebutan at-tarikah. Jadi telur itu dinamai dengan at-tarikah. Kenapa? Ai matrukatun la faidata minha, yaitu sesuatu yang ditinggalkan, tidak ada faidah darinya, ya. Jadi telur tersebut disebut dengan at-tarikah karena itu ditinggalkan oleh induknya. Karena anaknya sudah keluar, jadi dianggap tidak bermanfaat kembali. Istilahan, secara istilah, huwa al-haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadhibi. Itu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi muttahamun bil kadhib, ya, dicurigai dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan di pembahasan kedua apa perbedaan antara al-kadhib dengan at-tuhmah bil kadhib. Asbabu ittihami rawi bil kadhibi, sebab dicurigainya perawi dengan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahadu amraini, dengan salah satu dari dua perkara, wahuma, yaitu keduanya adalah, jadi kalau salah satu dari dua perkara ini ada dalam diri seorang perawi, maka perawi tersebut adalah apa? At-tuhmah bil kadhib, patut dicurigai bahwa dia juga bisa jadi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah alla yurwa dzalikal haditsu illa min jihatihi, yaitu alla yurwa, tidak diriwayatkan, dzalikal haditsu, hadis itu, illa min jihatihi, kecuali hanya dari sisinya, dari dirinya. Wa yakunu mukhalifan
lil qawaidi al ma'lumati, dan menyelisihi kaidah yang maklum. Kaidah yang maklum. Dan ini pembahasan kita sudah dibahas di kelas ya. Apa yang dimaksud dengan menyelisihi kaidah yang maklum ini? Nah, misalnya, kalau misalnya hadis tersebut ya mengatakan ya bahwa orang kafir, misalnya contoh, kaidah yang maklum dalam akidah itu orang yang meninggal di atas kekufuran sudah pasti dia di neraka selama-lamanya. Orang yang meninggal di atas kekufuran ataupun kemusyrikan sudah pasti dia di neraka selama-lamanya. Lalu ternyata misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi, dan hadis tersebut hanya diriwayatkan olehnya, dan mengatakan bahwa orang kafir atau orang musyrik bisa masuk ke dalam syurga. Nah, ini menyelisih kaidah yang maklum dalam permasalahan akidah. Dan kaidah-kaidah yang maklum itu ada dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, dalam masalah hadis. Maka ini yang harus kita pahami. Itu contohnya. Yang kedua, sebab yang kedua, an yu'rafa bil kadhibi fi kalamihi al-adi, yaitu diketahui dengan kedustaan. Jadi orang itu dikenal dengan kedustaannya fi kalamihi al-adi, dalam pembicaraannya sehari-hari. Ya, dalam pembicaraannya yang biasa-biasa saja atau sehari-hari. Walakin lam yadhhar minhu al-kadhibu fil haditsin nabawiyyi. Lakin akan tetapi lam yadhhar minhu, belum nampak darinya al-kadhibu, kedustaan, fil haditsin nabawiyyi, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berdusta dalam kehidupan sehari-hari walaupun dia belum pernah membuat hadis palsu, tetap dia tercela dari sisi keadilannya, karena dia dicurigai bisa jadi juga dia berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyampaikan hadis. Nah, ini di video pertama yang kita bahas berkaitan tentang ta'rif dan asbabu ittihamir rawi bil kadzib. Nah, kita di video berikutnya supaya mudah dalam menyimak dan supaya mudah dalam penguploadannya di YouTube, kita potong dulu video ini dan kita lanjutkan di video berikutnya, misaluhu wa rutbatuhu, contohnya dan derajat hadis matruk itu sendiri. Kita tutup dulu. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.